Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Krisada Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Chocolate Teapot. Sudoku dengan 14 varian Sudoku berada dalam gridnya yang dibuat oleh Lorina. Dan puzzle ini sebenarnya diterbitkan oleh Lorina sebagai bagian dari series April Fools atau April Mop. Jadi mungkin itu kenapa bakal ada sesuatu yang aneh ya yang berada dalam puzzle ini. Pas pertama kali saya melihat puzzle ini juga saya lumayan ngakak banget sih. Makanya kita akan bermain puzzle itu hari ini. Tapi di sini mungkin sedikit berbeda. Saya akan membacakan untuk peraturannya sambil bermain sedikit untuk puzzle-nya. Tapi full peraturannya bakal ada di deskripsi video di bawah beserta juga untuk link ke puzzle ini. Oke, dan mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya Chocolate Teapot, yaitu aturan 6 kali 6 klasik Sudoku berlaku. Jadi kita harus menempatkan angka 1 sampai 6 pada setiap peta kosong sehingga nantinya setiap baris, setiap kolom, dan juga setiap persegi 2 kali 3 itu harus memuat seluruh angka dari 1 sampai 6 tepat satu kali atau tidak boleh ada angka yang berulang. Kemudian sini mungkin kita mulai dari sandwich dulu ya. Petunjuk 14 dan petunjuk 0 ini adalah petunjuk sandwich, di mana dia akan menunjukkan di antara angka 1 dan 6 di dalam baris atau kolom tersebut, angkanya itu harus berjumlah sesuai dengan yang diberikan. Jadi 1 dan 6 di sini, di antaranya akan mengapit angka-angka yang berjumlah 14, dan 1 dan 6 di sini mengapit angka yang berjumlah 0. Dan kalau kita lihat di sini, di baris ini, nggak ada angka yang diapit, maka itu sudah pasti akan berjumlah 0, dan di dalam kolom ini sudah ada angka 1 dan 6, di dalam kolom ini kita masih butuh angka 2, 3, 4, 5, dan kalau kita jumlahkan itu adalah 14. Jadi ini sudah pasti valid untuk petunjuknya. Jadi mungkin sudah bisa terlihat sedikit ya, ini memiliki tema seperti apa untuk dalam puzzle-nya. Kemudian kita punya killer, angka di dalam sangkar di sini berjumlah sesuai dengan total yang diberikan. Jadi di dalam box ini, karena dia juga harus berisi angka yang berbeda semua oleh Sudoku, berisi angka 1 sampai 6, kalau kita jumlahkan itu sudah pasti akan berjumlah 21. Jadi ini petunjuknya juga tidak terlalu memberikan informasi apapun di situ ya. Ada maksimum minimum. Petak di sini harus lebih besar dari 4 petak yang ortogonal untuk 4 petak ini, tapi 6 juga merupakan angka terbesar dan nggak boleh ada angka 6 juga karena akan berulang dalam baris atau kolomnya, jadi ini sudah pasti valid untuk petunjuknya. Sama juga untuk satu di sini, ini nggak mungkin satu lagi, dan ini merupakan angka yang harus lebih kecil untuk petak minimum kita. Kemudian kita punya Renban, di mana angka pada garis ungu membentuk satu set angka yang berurutan dan tidak berulang dalam posisi apapun, sama juga dengan killer tadi, ini akan berisi angka 1 sampai 6 dalam box ini, dan itu memang sudah merupakan 6 angka yang berurutan dan tanpa ada perulangan. Jadi nggak terlalu membantu juga di situ. Ada German Whispers, garis hijau merupakan angka yang harus memiliki selisih minimal 5 di sini ya. Dia bukan minimal. Saya lupa ya di sini. Ini antara minimal 5 atau minimal 3. Nanti saya akan update untuk di peraturan. Cuman saya nulisnya itu baru di yang grid 9 kali 9 ya. Tapi biasanya kalau di Sudoku 6 kali 6 itu minimal 3. Tapi ini nggak ada masalah ya. Minimal 5 atau minimal 3 itu juga pasti merupakan German Whispers yang valid. Oke. Kemudian ada kolom indexer di mana intinya kita harus melihat petak merah ini berada dalam kolom keberapa. Ini kolom 1, ini kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Berarti kalau dia ada di kolom 6, dia akan menandakan di mana angka kolom tersebut berarti angka 6 di dalam barisnya. Maka angka di sini akan menandakan di mana angka 6 dalam barisnya. Tapi ini juga sudah diberikan ya, adalah angka 6 yang menandakan angka 6 berada dalam kolom 6. Jadi ini sudah pasti valid juga untuk kolom indexer kita. Kemudian ada termometer di mana dia harus meningkat dari lingkaran hingga ujung, tapi ini sudah merupakan angka terkecil, jadi ini sudah pasti angka yang lebih besar, nggak membantu juga. Dan kemudian kita punya beberapa varian lagi yang mungkin akan membantu kita dalam menyelesaikan puzzle ini ya. Ada negatif diagonal di mana dia harus merupakan angka yang berbeda semua dari 1 sampai 6. Tapi little killer di sini karena ini juga merupakan angka yang berbeda semua, 1 sampai 6 kalau kita jumlahkan adalah 21, ini nggak berguna. Ada palindrom di mana dua petak ini intinya harus sama atau dibaca sama dari kedua ujungnya. Jadi dua petak ini merupakan angka yang sama. Tapi kalau kita lihat V di sini yang merupakan dua angka yang harus berjumlah 5 membuat palindromnya sudah menjadi valid ya. Jadi misalkan aja ada 2, 3 seperti ini untuk jumlah 5. Karena ini 3, ini juga harus berjumlah 5 dan ini adalah 2. Jadi dua petak ini sudah pasti merupakan angka yang sama bagaimanapun kita menyelesaikan V kita. Tapi ya V kita mungkin juga merupakan informasi yang bisa kita dapatkan di situ. Ada event sini yang harus berisi angka genap, tapi juga nggak ada masalah karena dalam prokinya nanti bisa diselesaikan. Angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2. Untuk dua petak ini angkanya harus rasio 1:2, misalkan adalah 2 dan 4, dan lain-lain.
Jadi ya, ternyata di puzzle ini juga dari 14 varian yang telah ada di puzzle-nya ya, ternyata hanya ada 3 varian saja yang mungkin akan membantu kita dalam menyelesaikan puzzle-nya. Yaitu ada negatif diagonal di sini, di mana dia harus berisi angka yang berbeda semua. Ini harus berjumlah 5, ini harus berjumlah 5, dan juga di sini angkanya itu harus merupakan angka dengan rasio 1:2. Oke, jadi itu adalah peraturan dari puzzle coklat teapot. Dan mari kita langsung saja untuk reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, ya, tapi karena ini tadi berjumlah 5 ya. Jadi harus 1 tambah 4 atau 2 tambah 3. Cuman karena sudah ada satu di sini dan satu di sini, berarti ini nggak boleh satu lagi di dalam boxnya. Dan ini nggak boleh 4 juga berarti. Karena harus 2 tambah 3 untuk mendapatkan jumlah 5. Maka otomatis di sini juga harus 2 tambah 3. Jadi antara 2, 3, 3 di sini, dan 3, 2, 2 ya. Cuman kita nggak tahu di mana di situ. Cuman ya untuk di titik hitam di sini ya, karena ini merupakan titik hitam yang harus terhubung seperti ini, di mana dia harus selalu meningkat kali 2 lah untuk masing-masingnya. Jadi kita hanya bisa menggunakan 1, 2, 4. Kita nggak mungkin menggunakan angka 3 dan 6. Pilihan dari kroki hitam itu pada Sudoku 6 kali 6 itu 1, 2, 2, 4 dan juga 3, 6. Ini nggak mungkin kan semuanya dipilih dari 3, 6 saja. Maka dia harus dipilih dari grup yang 1, 2, 4. Di mana 2 itu harus di tengah-tengahnya. Jadi antara 1, 2, 4 seperti ini, atau kebalikannya 1, 2, 4. Itu hanya bisa satu cara saja kalau di Sudoku 6 kali 6 seperti ini. Oke, jadi tinggal diagonal aja ya yang kita harus selesaikan di sini. Menarik banget. Dalam box ini kita masih butuh angka 4 dan 5 belum muncul. 1, 4 di sini ya. Oke. Tapi di diagonal ini berarti kita masih butuh angka dari 2, 3, 4, 5 ya, menarik ya. Di mana angka 2 pada diagonalnya? 2 sudah ada di kolom ini. Ini merupakan 2, 3 pair. Maka 2 nggak mungkin di sini lagi. 2 nggak mungkin di sini, 2 nggak mungkin di sini, maka dia hanya bisa di sini ya berarti. Dan kita butuh angka dari 3, 4, 5 menariknya. Oke. Ini nggak mungkin 4 lagi sekarang. Ini juga nggak mungkin 3 lagi sekarang. Oh, berarti kita punya 4, 5 pair ya. Angka 1 dan 6 di mana di baris ini, ya 1, 6 sini mengeliminasi petak ini, dan 1, 6 mengeliminasi di box ya. Maka hanya bisa di dua petak ini. Maka ini merupakan 1, ini merupakan 6 kita, dan 1 membuat ini menjadi 4 sekarang. Nice. Oke. 3, 4, 5 ya. Lalu, Sudoku untuk angka 1 ya. 1 belum muncul dalam box ini, dia hanya bisa di sini. Dan 3 nggak mungkin di sini lagi. Maka untuk angka 3 kita di dalam diagonal ini, dia hanya bisa di sini sekarang. Oh, berarti ya ini 2, 3 dia mengeliminasi petak ini, dan 2, 3 mengeliminasi petak ini, menarik ya. Jadi hanya bisa di sini sekarang. Nice. Oh, ini 4, 5 yang berbeda nanti ya. Oh, tapi 4 di sini menyelesaikannya. 5, 4 selesai. 5 di sini, 4 di sini, dan sisanya adalah Sudoku seperti ini. Oke, kolom ini kita masih butuh angka 4. Dalam box ini angka 4-nya bisa di sini, satunya juga sama. Di dalam box ini ada 5 dan 6, belum bisa selesai, tapi sayangnya box ini mungkin 3, 5 yang belum muncul. Kita masih sama aja, 5, 6. Di sini kita masih butuh angka 3 yang menyelesaikan 2, 3 kita di sini. 2, 3, 2. Box ini ada 6 dan 5. Kolom ini kita masih butuh angka 3. Kolom ini kita masih butuh 4 dan 2. Baris ini kita masih butuh 1 dan 6 yang bisa kita selesaikan. Diamat ke atas menyelesaikan 6, 5 kita, dan 5, 3 kita. 3, 2, dan yang terakhir adalah angka 5. Dan puzzle selesai. Coklat teapot, puzzle yang dibuat dengan sangat kocak banget oleh Lorina di sini. Setelah kita mengetahui varian-varian Sudoku apa saja sih yang memang membantu dalam menyelesaikan puzzle-nya, puzzle ini menjadi mudah dan cukup seru untuk dimainkan. Dan saya lumayan suka dengan ide membuat series April Fools ya, atau April Mop. Karena sangat menarik banget bagaimana ide-ide kreatif yang bisa membuatkan puzzle menjadi kocak tapi tetap seru untuk dimainkan. Dan sejauh ini Lorina itu sudah mempublish 3 puzzle untuk series ini ya. Kalau saya lihat sekilas, puzzle-puzzle lumayan menarik banget sih. Jadi mungkin di video-video selanjutnya saya akan mencoba beberapa puzzle tersebut. Tapi ya, semoga kalian enjoy untuk bermain puzzle hari ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.